Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. 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 Pagi ini kita berkumpul dalam satu agenda tugas, yakni mini podcast di kalangan ASN. Berbicara tentang ASN, ada tiga fungsi pokok nih yang harus selalu kita sadari sebagai ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pelayanan publik. Tahun lalu, Kemenpan RB itu mengadakan kompetensi inovasi pelayanan publik. Yang saya tahu, Jakarta itu masuk nominasi, bahkan menyabet penghargaan nominasi 45 terbaik. Nah, menurut Ika, inovasi pelayanan publik seperti apa yang dimenangkan oleh Jakarta dalam pelayanan publik tersebut? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2022 dari Kemenpan RB. Penghargaan ini diberikan untuk inovasi Jaki dalam integrasi transformasi digital pelayanan publik. Sebelum menjadi top 45, Jakarta hanya masuk dalam kategori 99 top inovasi pelayanan publik. Kalau menurut Bang Richard sendiri, apa yang Abang ketahui tentang aplikasi Jaki itu? Yang saya tahu mengenai aplikasi Jaki ini yaitu Jaki rilis sekitar tahun 2019 atau sekitar 4 tahun yang lalu. Jaki digunakan oleh masyarakat umum sebagai informasi mengenai layanan bagi seluruh warga yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Menurut Kak Widya, apa-apa saja yang ada di dalam Jaki itu? Kalau setahu saya, kakak pernah tinggal di Jakarta. Nah, di dalam aplikasi Jaki itu sendiri, kita akan menemukan beberapa fitur. Contohnya Jak Respons, Jak Pangan, Jak Siaga, Jak Penda. Fitur ini langsung terbitan dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga memudahkan untuk mengetahui apa yang mau kita tahu. Menurut Iin, apa yang melatar belakangi peluncuran aplikasi ini? Aplikasi Zaki merupakan jawaban dari solusi sewaktu adanya pandemi pada saat itu melanda Indonesia tahun 2019, yang mana di Jakarta termasuk tilok terbanyak penyebaran COVID. Menurut Rahma, bagaimana kondisi penerapan aplikasi Jaki di masyarakat sekarang ini? Menurut saya, penerapan aplikasi Jaki di masyarakat ini dikategorikan aplikasi yang baik, baik itu terhadap penggunaan kualitas sistem aplikasi Jaki maupun kepuasan yang diperoleh pengguna, seperti kemudahan dalam mengoperasikan, menemukan informasi, serta kemudahan penjelajahan menu yang diakses. Kualitas informasi ini berpengaruh signifikan terhadap kegunaan dan kepuasan pengguna, sehingga pengguna juga meyakini informasi yang didapatkan adalah benar, jelas, dan terkini. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Widya? Menurut saya, selain yang disebutkan Kak Rama tadi, ada hal lain seperti adanya dukungan teknis yang memadai, serta ketersediaan layanan setiap saat telah dapat menunjukkan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dan kegunaan. Dengan adanya aplikasi Jaki ini, membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya melalui sistem berupa pelaporan kepada pihak terkait, jadi tidak perlu menggunakan kertas lagi, serta menghemat waktu sehingga memiliki paruh kepuasan pengguna. Wah, ternyata aplikasi Zaki ini cukup pesat ya perubahannya dan dapat diterima halayak masyarakat. Tentunya kondisi penerapan aplikasi Zaki sudah terbilang berhasil. Menurut Ika sendiri nih, apa kunci keberhasilan aplikasi Zaki ini? Menurut saya, ada beberapa keberhasilan aplikasi Jaki ini yang berkaitan dengan efektivitas aplikasi Jaki sebagai media informasi di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya beberapa dimensi. Yang pertama itu ada sumber daya yang profesional. Bagi seorang pegawai atau operator aplikasi Jaki ini akan sangat menunjang pelaksanaan aplikasi Jaki. Sehingga para pegawai aplikasi ini seharusnya memiliki keahlian dan keterampilan secara komprehensif. Kemudian yang kedua itu ada sumber pembiayaan, yang mana pada pelaksananya aplikasi Jaki ini bersumber dari APBD. Kemudian ada yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana. Aplikasi Jaki ini sangat baik dilakukan karena pengecekan fasilitas pendukung terus dilakukan agar tidak terjadi hambatan ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada sarana dan prasarana, yang mana pendukung pengelolaan aplikasi Jaki ini dalam pemberian informasi memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga diharapkan operator aplikasi Jaki ini dalam memberikan informasi bisa dilakukan secara maksimal. Wah, berarti kita bisa simpulkan ya, aplikasi Jaki ini sudah cukup berhasil di kalangan masyarakat.
Yang saya tahu juga ada pihak terkait yang ikut andil, bukan semata-mata hanya pemerintah provinsi saja. Semacam dinas terkait pasti ikut andil dalam tercapainya keberhasilan aplikasi Jaki. Mengingat banyak fitur Jaki seperti Jak Pangan yang berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Jak Lapor yang berkaitan dengan masing-masing OPD sesuai dengan pengaduan warga. Selain keberhasilan tersebut, menurut Richard, apa yang kamu lihat mengenai tantangan pemerintah dalam pengaplikasian Jaki ini? Yang saya tahu, tantangan pemerintah dalam aplikasi Jak ini berkaitan dengan aplikasi itu sendiri, seperti aplikasi yang tiba-tiba close atau keluar secara tiba-tiba pada saat kita akan menggunakan peta. Terjadinya error dalam sistem aplikasi karena ketidaksesuaian sistem. Namun, tantangan ini juga sering berjalannya waktu juga pemerintah DKI Jakarta, terutama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik, berupaya mengoptimalkan aplikasi Jaki ini dan meningkatkan kecepatan pelayanan publik. Kawan-kawan di sini sudah banyak tahu ya mengenai aplikasi Jaki ini, berserta masing-masing dari ulasan kawan-kawan sekalian. Setelah tadi melakukan diskusi mengenai aplikasi Jaki ini, kita selaku ASN tentunya tidak lepas dari core value ASN yang dikenal berakhlak. Kalau dari Ika sendiri nih, bagaimana aplikasi Jaki ini dilihat dari berorientasi pelayanan dari berakhlak? Berorientasi pelayanan berkaitan dengan bagaimana kita seorang ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika ditelaah lebih lanjut, masyarakat DKI Jakarta ini pada dulu tercetusnya aplikasi Jaki ini tahun 2019, masyarakat membutuhkan informasi mengenai COVID-19 dan selaku ASN berupaya dengan menciptakan aplikasi Jaki ini untuk memetakan bagaimana persebaran COVID-19 di Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, setelah COVID-19 sudah memudar, dilakukan perkembangan pada aplikasi Jaki ini, sehingga banyak fitur-fitur yang baru yang menjawab masalah yang ada di masyarakat. Tentunya nilai akuntabel dan kompeten juga ada penerapannya pada aplikasi ini. Mungkin Kak Iin bisa memaparkan sedikit? Menurut saya, akuntabel di sini berkaitan dengan sifat jujur dan bertanggung jawab. Di sini ASN menjalankan sikap bertanggung jawab serta menggunakan efektivitas dalam melakukan monitoring dalam aplikasi Jaki ini. Sedangkan kompeten itu berkaitan dengan seorang ASN yang memberikan pelayanan serta penting di mana kompetensinya guna mengoperasikan aplikasi Jaki ini. Menurut Rahma nih, bagaimana sikap harmonis dan loyal? Harmonis itu yakni membangun lingkungan kerja serta memotivasi ASN lainnya untuk produktif dalam bekerja, ditandai dengan saling bahu-membahu dalam pengaplikasian Jaki ini. Sedangkan loyal yakni menjaga kerahasiaan data masyarakat dalam pengaduan di aplikasi Jaki. Kalau menurut Widya bagaimana adaptif? Nilai adaptif itu sendiri berhubungan dengan inovasi yang dilakukan terus-menerus seperti pada awalnya Jaki ini dibuat karena adanya COVID-19. Seiring meredanya COVID, kemudian aplikasi Jaki menjadi aplikasi yang memuat tentang berbagai pengaduan dari masyarakat yang bersifat general. Saya ingin menambahkan mengenai kolaboratif. Kolaborasi itu berarti kita harus berkaitan dengan kerjasama antara beberapa OPD guna aplikasi Jaki ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi tadi kita sudah membahas bersama mengenai aplikasi Jaki, apa tantangannya, apa yang membuat Jaki itu sendiri berhasil, dan harapan kita semoga ke depannya aplikasi Jaki ini juga bisa diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir, ya, semoga. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini podcast kita. Saya tutup, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi.